Kalau untuk usaha mangga kita jalani dari awal sekitar 12 tahun yang lalu, Pak. Itu dari usaha kecil-kecilan, dari jualan kecil-kecilan juga, dan sekarang mulai ada peminat baik yang dari luar maupun yang daerah, Pak. Itu. Kalau luas mangga sebenarnya itu ada 12 hektar, itu terdiri dari dengan sistem kontrak dan juga ada milik sendiri, Pak. Gitu. Itu 12 hektar itu mangga apa aja yang Pak tanam? Itu ada mangga harum manis, Brasilia, dan juga ada mangga lokal lainnya, Pak. Kalau unggulannya Pak, mangga apa yang diutamakan sama Pak? Kalau unggulannya memang di harum manis, Pak. Harum manis. Iya. Kalau bisa dibilang harum manis itu dari 12 hektar berapa deh Pak? Berapa pohon mungkin? Paling tidak 90% itu mangga harum manis, Pak. Ya. Kalau hitungan panennya setahunnya itu ada 2 kali, artinya awal kita panennya dibilang sedikit, istilahnya itu yang kalau panen kedua di bulan Oktober November itu panen rayanya, Pak. Gitu. Panen per tahunnya yang 12 hektar itu bisa menghasilkan sekitar 200 ton, Pak. Ya. Nah itu mangga 200 ton itu dikirim kemana aja Pak? Kalau kirimannya daerah lokal juga ada, Jakarta, Bandung, Kalimantan, dan juga ke Cina juga pernah, Pak. Cina pernah. Iya. Ya. Untuk di lokal daerah mana yang paling banyak? Kalau untuk lokalnya Denpasar, Klungkung, Gianyar itu daerah yang konsumtif untuk mangga, Pak. Emang rutin ya Pak ya? Langganan Iya. gitu Pak? Iya. Kelihatannya masih mentah, Pak ya? Iya. NP matang pohon. pohon. Wah, ini nggak tipu-tipu ya teman-teman, nggak tipu-tipu ini nyata. Ya, kelebihan mangganya itu kalau mangga daerah sini itu satu kualitas kita menang. Artinya kualitasnya menang itu kulitnya lebih agak tebal dikit. Kalau dikirim dia lebih tahan. Terus dari besaran juga kalau cari yang 350 up itu dapatnya banyak, paling enggak dari hasil sekian itu persentasenya sekitar 20% bisa masuk ke grade A, Pak, gitu. Kalau kendala sih sebenarnya ada kendala di pemeliharaan, ada kendala di pasca panen. Kalau kendala di pemeliharaan kita akan terhalang dengan iklim. Satu iklim, dua juga ada OPD, artinya hama penyakitnya, Pak. Ini yang sering menggagalkan kita untuk di pemeliharaannya, karena untuk hama penyakitnya ini sebenarnya untuk mangga banyak sekali, Pak. Ada ulat buahnya, ada ulat jengkal, ada trip, itu banyak sekali jenis penyakit yang ada di mangga. Terus untuk kendala kita di pasca panen, terutama di bulan-bulan Oktober November itu harga itu karena panennya raya banyak, di luar daerah juga panen, sehingga kita sulit untuk mendistribusikan mangganya, Pak. Harganya udah pasti itu murah. Kadang-kadang keluhan petani di sana karena mangga itu kita belum ada jalan keluarnya, artinya untuk bikin frozen atau bikin keripik, ini yang belum kita miliki, Pak. Belum kita punya pendidikannya, edukasinya gitu. Kalau harapan kita sih sebenarnya memang bisa dikembangkan, bisa dibantu di pasca panen, Pak. Karena keluhan petani sekarang lebih banyak di
pasca panen Pak. Pada saat bulan Oktober November itu barang itu bisa masuk ke gudang sampai 30 ton per harinya itu, harinya untuk mendistribusikan, untuk menjual ini memang kita kesulitan.